itu sifatnya harus secara mutatis mutandis istilahnya. Ini artinya dilakukan persyaratannya dari awal dipenuhi lagi, Pak. Jadi persyaratan yang di awal tidak otomatis untuk perpanjangan atau permohonan baru tidak perlu dimohonkan lagi, tapi tetap harus dimohonkan dengan persyaratan yang diperlukan. Nah ini ada sesuatu mekanisme baru di dalam pengaturan kebijakan ekspor dan impor sebetulnya, cuman saya mengambilnya dari satu sisi saja, dari sisi kebijakan ekspor. Ini diperkenalkan adanya neraca komoditas. Ini sebetulnya amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja kita yang nomor 20. Walaupun secara substansi MK itu sudah dinyatakan harus perbaiki, tapi dalam masa 2 tahun ini tetap berlaku. Artinya peraturan-peraturan turunannya termasuk Permendak itu tetap bisa dilaksanakan. Jadi tidak ada kevakuman hukum dalam hal ini. Jadi penyesuaian peraturan Permendak mungkin dilihat setelah ada perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disesuaikan maksimum dalam jangka waktu 2 tahun sesuai dengan keputusan MK. Nah, apa itu neraca komoditas? Neraca komoditas sebetulnya secara substantif adalah bertemunya antara demand dan supply dalam negeri. Contoh demand dan supply dalam negeri itu adalah komoditi yang sifatnya terutama yang di dalam undang-undang pangan yang lalu misalnya dinyatakan bahwa komoditi ini tidak boleh diekspor apabila konsumsi dalam negerinya masih kurang atau belum terpenuhi. Artinya kalau belum terpenuhi baru-baru harus diekspor, malah harus diimpor kan. Nah itu kira-kira neraca komoditas itu berbicara keseimbangan antara supply dan demand. Manakala supply-nya bisa melebihi demand domestik, tentu ini menjadi tanda bahwa komoditas atau produk tersebut bisa dilakukan eksportasi. Nah di waktu yang lalu hal ini telah pernah terjadi pada saat kita di awal mengalami COVID-19, di mana APD kita itu sangat diperlukan, baju pelindung diri. Nah, kita melarang ekspor waktu itu, baik dari sisi bahan maupun APD-nya yang sudah jadi. Karena apa? Domestik dalam negeri kita sangat-sangat membutuhkan, sehingga dilakukanlah neraca komoditas awal waktu itu. Belum nama neraca komoditas, tapi sebut saja neraca produk. Nah, pada saat itu memang sangat-sangat kekurangan sehingga kita harus mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan yang sifatnya melarang pada saat itu. Tapi bergulir kemudian di mana supply-nya permintaannya sangat tinggi, men-trigger orang untuk memproduksi APD waktu itu, sehingga banyak sekali melahirkan produsen-produsen APD sampai bahkan tingkat yang UKM banyak sekali. Nah, pada saat itulah supply dalam negeri kita sudah mulai terpenuhi banyak dan bahkan kita mengalami ekses kapasitas. Nah, pada saat ekses itulah ekspor kita mulai dibuka. Tapi itu pun secara hati-hati, jangan sampai pada saat ada kasus baru yang melonjak tinggi, karena waktu itu kita sangat fluktuatif kasusnya, diperlukan lagi APD. Jadi kita secara hati-hati menetapkan berapa yang bisa diekspor. Nah, lama kemudian semuanya sudah terpenuhi dengan baik sehingga itu dilepas lagi.